proxy, loh ini kok malah kompatibel. Itu apa sih? Salto itu kan kaki di atas, kepala di bawah, ya kan? Nah, makanya dinamain mode salto. Halo semuanya, selamat datang di Kereaktif Channel. Di video kali ini langsung aja to the point. Bagaimana cara penulisan akun di OpenClass mode salto dan mode SNI atau SSL. Nah, langsung aja to the point ya. Jadi di sini kalian itu beli VPN dari Kereaktif. Nah, kemudian setelah beli VPN dari Kereaktif, ternyata udah pasang backupnya dari Kereaktif. Nah, cuma masalahnya di sini, Bang, gimana sih cara edit akunnya? Kemudian gimana sih, Bang, maksudnya mode salto itu gimana? Mode SSL itu gimana? Dan bagaimana kalau aku mau nambah akun lagi? Bagaimana kalau aku mau nambah book yang lain? Nah, caranya kayak gini. Kita buka STB OpenWrt. Nah, setelah dibuka, kalian masuk ke OpenClass. Nah, di OpenClass, kalau memang firmware kalian udah ada config editor di bagian pojok kanan atas, lihat config editor, langsung aja klik di situ. Tapi kalau nggak ada menu config editor, kalian masuk di sebelah kiri, ini yang menu. Kalian bisa masuk di bagian sistem. Di bagian sistem kalian cari file manager. Kalau nggak ada file manager, namanya itu file explorer. Ya pokoknya namanya beda-beda kadang. Kalian sesuaikan aja, klik file manager. Setelah itu kalian masuk folder etc. Di folder etc scroll ke bawah, masuk ke folder OpenClass. Di folder OpenClass kalian masuk ke folder proxy provider. Di bagian proxy provider ini ada file yang namanya akun Kereaktif YAML. Kalian klik, kemudian kalian edit. Di sini saya akan terangkan bagaimana cara nulisnya, booknya ditaruh di mana, ini diisi apa. Nah, sebagai contoh, di sini aku ada dua akun. Yang pertama itu mode SNI atau SSL, yang kedua itu mode salto. Jadi cuma dua. Nah, aku udah nyiapin akun VPN. Ini ada yang warna hijau dan warna kuning. Ini beda. Yang warna hijau itu, yang potnya itu ada variasinya. 1443 dan 443. Sedangkan yang warna kuning, potnya cuma 443. Ini bedanya pot 1443 dan pot 443 itu untuk Trojan TCP dan Trojan WebSocket. Nah, Trojan TCP dan Trojan WebSocket itu apa? Teman-teman silakan tonton video yang kemarin, yang ini. Nah, udah dijelasin kenapa ada TCP dan ada WebSocket. Potnya nanti pakai yang mana? Itu nonton video yang kemarin aja. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan akun yang berwarna hijau ini. Jelas ya? Yang warna hijau ini akan kita jadikan sebagai contoh. Nah, kita akan isi di sini. Di sini kan biasanya udah ada proxy nih. Kalian jangan hapus itu. Kalian fokus aja di bagian name. Name ini bisa diganti loh ya. Ini sesuai selera teman-teman, namanya mau dikasih nama apa. Tapi ingat, cara nulisnya itu harus bener. Kalau nulisnya itu kalian salah, ibaratnya salah spasi aja, itu error. Nanti aku tunjukkan errornya itu kayak gimana. Nah, ini name, ini kan habis titik 2. Kalian spasi dulu, jangan langsung ditulis. Habis titik 2 spasi dulu 1 kali. Setelah itu ditulis contoh. Misalnya contoh SSL 1. Tipenya Trojan. Server ini diisi server VPN. Servernya berapa? Ya kalau kalian beli VPN, tentunya kan kalian dapat informasi akun kayak gini. Nah, ini ada tuh ID 4. Oh, berarti itu servernya. Nah, ditulis di sini. Potnya berapa? Nah, potnya 1443. Kok tahu, Bang, potnya 1443? Iya. Karena ini udah ada keterangannya, pot Trojan TCP yang tanpa WebSocket itu potnya ada di 1443. Jadi di video kemarin itu aku udah jelasin ya, TCP dan WebSocket itu perbedaannya itu kalau WebSocket ada petnya. Kalau penulisan Trojan TCP yang mode SSL di sini nggak ada petnya. Berarti sama kasusnya kayak di sini.
Ini kan nggak pakai pet nih, berarti potnya pakai yang 1443 sesuai informasi yang ada di VPN yang udah dibeli 1443. Makanya di sini ditulis 1443. Nah, passwordnya apa? Passwordnya sesuaikan dengan akun yang udah dibeli, trial. Oke, trial. Nah, SNI diisi apa? Nah, ini SNI ini tempat nulis book. Book itu ya book lah. Kalau kalian nggak tahu book, cari di Google, di YouTube referensi. Ini aku nggak bahas booknya apa bang. Pokoknya aku anggap kalian udah tahu booknya yang work apa. Saya contohkan booknya google.com. Tulis di SNI itu ya. Cara nulisnya di sini. Skip chart verify true. Ini nggak usah diutak-atik. Nah, itu cara penulisan yang SSL. Paham ya? Jadi potnya ada penyesuaian sesuai dengan informasi akun VPN kalian. Nah, kemudian mode salto. Mode salto ini ya. Mode salto. Kenapa dikatakan mode salto? Ya, mode salto. Orang salto itu apa sih? Salto itu kan kaki di atas, kepala di bawah, ya kan? Nah, makanya dinamain mode salto. Atau biasa orang sebut mode bolak-balik. Harusnya di kepala malah di kaki, harusnya di kaki malah di kepala. Nah, ini contohnya. Server ini harusnya kan diisi server, ini malah diisi book. Booknya saya contohkan google.com. Dan bagian SNI biasanya harusnya diisi book, ini kok malah diisi server, yaitu yang bikin dikatakan mode bolak-balik atau mode salto karena penampatan booknya itu ada di atas, yang harusnya di bawah jadi di atas. Itu karena kayak gitu, makanya dikatakan mode bolak-balik atau mode salto ya. Nah, servernya kita isi google.com. Portnya ada di port berapa? Portnya ada di port 443. Kok bisa bang ada di 443? Ya ini kan ada keterangannya, Trojan WebSocket pakainya itu port 443. Oh, kayak gitu. Ya udah, berarti ditulis di sini 443. Kenapa kok ini tahu Trojan WebSocket? Lah ini ada keterangannya, networknya modelnya WS WebSocket, ada padnya. Berarti ini Trojan WebSocket. Kalau kalian belum paham ini, silahkan tonton videoku yang sebelumnya, yang kemarin ya. Pahami itu dulu. Kalau udah paham, nanti lanjut nonton video ini. UDP true, nggak usah diutak-atik. SNI diisi server VPN. Server VPN-nya itu ID 4. Oke, udah bener ID 4. Ini true, networknya WS, pad-nya. Nah, pad ini itu sesuaikan dengan informasi VPN-nya. Nah, oh ini pad-nya Trojan. Oh, ini pad-nya Trojan nih. Oh ya berarti diisi Trojan dong. Nah, kayak gitu. Oh, berarti diisi Trojan. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian hostnya ini diisi apa? Hostnya diisi server VPN ID 4 sama kayak SNI. Nah, itu ya. Nah, setelah itu kalian itu save. Jangan lupa save. Save pojok kanan atas, save berapa kali lah. Pokoknya kalau kalian udah yakin ke save, sekarang kalian itu masuk ke menu open class. Kalian langsung klik open panel boleh. Klik open panel, masuk ke proxy. Kalian pojok kanan bawah ada logo petir. Kalian klik satu kali terus muncul logo refresh yang warna abu-abu, klik satu kali. Dan kalian perhatikan di bagian manual ping. Tuh langsung berubah, contih SSL1 tuh. Nah itu udah keluar ping ya. Artinya kita berhasil mengganti akun misalnya. Nah sekarang tahap kedua, gimana bang cara nambah book yang lain atau nambah akun yang lain supaya banyak ke samping? Karena aku biasa lihat orang itu banyak banget di sini akunnya, banyak banget booknya. Nah caranya kayak gini, caranya kalian masih fokus di sini, tinggal kalian tentukan kalian mau nambah book atau mau nambah akun yang lain itu dengan metode inject SSL atau metode inject salto. Nah, kalau SSL ya di copy SSL. Kalau yang dibutuhkan inject salto, yang di copy saltonya. Umpamanya aku contohkan dua-duanya, ya SSL ya salto, maka aku salin. Proxy-nya jangan disalin ya. Jadi yang disalin cukup strip name-nya aja. Kemudian enter di bawahnya. Setelah di enter, kalian tempel. Nah, ini kan udah
Nah, ini yang baru tadi. Nah, namanya harus diganti, tidak boleh sama dengan yang atas. Paham ya? Ini kita namain contoh 2. Kemudian yang bawah mode salto 2. Nah, ini udah beda ya. Nah, sekarang untuk penulisan akunnya lagi. Sekarang potnya mau ganti, jangan 443. Nah, ini kan tadi mode SSL ya. Mode SSL dengan Trojan TCP. Nah, sekarang aku akan pakai akun yang berwarna kuning. Yang akun ini kuning. Nah, di sini potnya itu kan cuma 443. Berarti ini baik WebSocket maupun Trojan TCP potnya 443 semua. Nah, ini kan mode SSL ini dia itu pakai Trojan TCP. Maka potnya itu 443 sesuai informasi yang ada di sini karena cuma 443. Nah, servernya ID berapa ini? ID 1, oke. Berarti ini diganti ID 1. Kemudian SNI atau booknya pakai Google Book. Ya silakan copy paste booknya di sini ya kalau mode SSL. Kemudian yang bawahnya itu yang mode salto 2 contoh. Booknya pakai google.com nih. Potnya pakai 443 sama karena satu pot ya. Satu pot 443. Ini lebih praktis. Passwordnya passwordnya beda nih. Passwordnya cobain. Oke, tadi belum diganti, sorry. Ini ya betul ya, ini cobain berarti. Cobain. Kemudian password ini juga cobain. Nah, server atau SNI-nya ini ID 1 tadi ya. ID 1, hostnya juga ID 1. Petnya apakah Trojan juga? Petnya Trojan, oke. Ya, jadi cukup. Kalau udah dirasa benar, kalian jangan lupa scroll ke atas, pojok kanan atas, save. Di save 1-3 kali diketuk aja layarnya. Kalau udah, kalian masuk di YACD panel, kalian klik logo petir bawah, kemudian klik logo refresh yang warna abu-abu. Tara, langsung muncul di sebelahnya. Oke. Nih, langsung. Ya enggak? Nah, ini antara contoh SSL 1 dan contoh SSL 2 itu tadi beda akun ya. Ini ID 4, yang SSL 1-nya itu ID 1. ID 4 itu Hersa. Apakah sekarang aku pakai Hersa? Kita akan tes. Bener nggak servernya Hersa? Oh, betul Hersa. Oke. Nah, coba kita ganti ke yang 2, contoh SSL yang 2. Servernya yang 2 itu ID 1. ID 1 itu IKD ya guys ya. ID 1 itu IKD. Sekarang kita tes. Kita udah pakai yang IKD. Apakah servernya kebaca IKD? Oke, industri kreatif. Betul. Berarti udah jadi nih. Nah, sekarang troubleshooting. Ketika kalian melakukan pengeditan, di refresh kok nggak mau keluar, mungkin ada kesalahan penulisan. Saya contohkan kesalahan penulisan yang biasa terjadi. Jadi saat kalian nulis name kayak gini, itu kan tadi habis titik 2 harus dikasih spasi 1 kali. Kalau kalian lupa nggak dikasih spasi kayak gini, kemudian kalau udah ini ganti misalnya salah, kita save, kita balik, kita refresh. Loh, di sini kok nggak ganti ada tulisan salah? Padahal di sini udah ada tulisan salah nih. Kok di sini nggak mau update ya? Nah, biasanya kan kayak orang-orang pada bingung. Pemula-pemula itu bingung gimana nih. Nah, cobalah aku restart open class-nya.
Nah, kemudian di restart tuh open class-nya, di enable ulang. Nah, ditunggu dia lagi restart ya open class-nya. Berharap di YACD panelnya nanti dia berubah. Open class start successful. Klik open panel. Proxy, loh. Ini kok malah kompatibel. Gimana, Bang? Nah, kalau terjadi kompatibel kayak gini, artinya ini skripnya error. Jadi tadi pas penulisan itu ada kesalahan, entah salah karakter yang bikin skripnya error, bahkan hanya sekedar spasi itu bisa bikin error. Nah, kira-kira yang error apa, Bang? Ya, kalau misalnya kalian yang mengalami error kayak gini tanya ke saya, tentunya saya cuma jawab ini kesalahan penulisan, tapi salahnya di mana ya saya nggak tahu karena tadi yang nulis kamu bukan saya. Silakan di cross check ulang tadi kira-kira penulisan yang salah itu di bagian mana. Coba diteliti lagi. Nah, ternyata setelah kita teliti, nah setelah kita teliti ke bawah, oh betul sekali di sini kelihatan. Oh, habis titik 2 katanya Bang Kere aktif suruh kasih spasi 1. Ini aku nggak kasih spasi nih. Cobalah aku kasih spasi 1 tik. Nah, setelah dikasih spasi 1 kali maksudnya ya. Kalian jangan lupa di save. Nah, kalau habis error kayak gitu, ya kalian langsung di enable ulang open class-nya. Jadi nggak bisa di refresh, tapi di enable ulang. Nah, kita enable ulang, klik. Nah, mudah-mudahan sekarang udah nggak error lagi. Nah, successful, kita klik open panel, klik proxy, dan oh betul sekali. Ternyata tadi problemnya ada di penulisan. Nah, jadi kayak gitu ya, hal yang sering terjadi buat para pemula saat ngedit akun. Nah, sekarang saya jelasin untuk manual ping dan auto ping. Jadi kalau open class itu ujung tombaknya itu ada di global. Kalau globalnya kalian pilih manual ping, artinya kalian lagi pakai akun yang ada di deretan manual ping. Ketika globalnya kalian pilih auto ping, berarti kalian lagi pakai akun yang ada di deretan auto ping. Bedanya manual ping dan auto ping adalah ketika globalnya kalian pilih manual ping, maka akun yang kalian pilih di deretan manual ping ya. Berarti kalian hanya bisa mengganti-gantinya itu secara manual, diklik satu persatu sesuai kesukaan kalian. Tetapi ketika globalnya kalian pilihnya di auto ping, maka dia nggak bisa dipilih. Auto pingnya diklik itu nggak bisa loncat, tapi dia bakal loncat ketika pingnya itu lebih rendah. Jadi ini yang lagi rendah kan 58, makanya dia lagi milih yang 58. Ntar kalau yang bagian SSL1 ini pingnya lebih rendah, maka dia akan loncat ke situ. Itu namanya auto ping. Nah, Bang mending pilih manual atau auto ping sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kalian bikin config kayak gini satu book yang sama dan punya akun banyak, mending pakai auto. Karena ketika ada VPN yang mati, dia bakal loncat ke yang lain atau milih ping yang lebih kecil. Tetapi kalau kalian bikin config kayak gini itu beda provider, beda book, kalian pakai auto ping, itu nanti malah ngacau dia. Jadi harusnya yang kalian pilihnya pakai si hitam, malah pindah si merah, malah pindah si biru, malah kacau. Jadi antara manual sama auto ping itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau di sini kan aku tadi contohkan booknya sama, umpamanya providernya sama, ya mending pakai auto. Jadi yang mana yang lebih kecil dia bakal lompat. Nah ini kan udah lompat nih SSL1 karena dia lebih kecil daripada SSL2. Jadi otomatis, jadi jarang bengong. Ya itu ya. Tapi kalau misal aku bikin kayak gini ada injeksi merah, injeksi biru, injeksi kuning, pakai auto ping nanti dia ngaco. Dia bakal loncat-loncat yang semestinya bukan peruntukannya. Misalnya kita lagi pakai si biru malah dia loncat ke si merah. Nanti malah amblas. Error. Kuotanya habis kayak gitulah. Nah, jadi kayak gitu aja untuk penjelasannya. Kalau misal kalian mau nambah akun lagi atau nambah book ya tinggal ikutin ulangin kayak tutorial tadi. Ditambahin ke samping banyak kayak gitu.
Sekian video tutorial kali ini, semoga jelas, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.